Hai Sobat Mantul, baik lagi dengan gua Zuher. Di video kali ini kita kedatangan produk baru dari Plextone, yaitu Boost One Bone Conduction. Dan produk ini adalah inovasi terbaru dari Plextone. Sebelumnya dia sudah pernah membuat produk sejenis seperti Plextone G3. Ini ada di sini nih contohnya. Nah, Plextone ini inovasi baru di mana biasanya atau sebelum yang dari G3 itu dia tuh earphone-nya masuk ke telinga. Tapi di Boost One ini, earphone-nya itu nggak masuk ke telinga. Earphone-nya terletak di tulang pipi kalian. Klaim dari Plextone, inovasi ini bisa membuat kalian jauh lebih nyaman saat menggunakan jangka panjang, apalagi dibuat olahraga. Dan sebelum kita unboxing Plextone-nya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar kita semangat untuk membuat video lagi. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi untuk kalian agar tidak ketinggalan video berikutnya. Baik, kita unboxing untuk produknya. Oke, ini dia box dari Plextone Boost One. Dia ada 3 varian warna, hijau, hitam, dan merah. Di bagian depannya di sini ada tertulis mereknya, Plextone, kemudian Boost One Bone Conduction Wireless Gaming Headphone. Kemudian di sini ada tulisan Made for Gaming, ada Bone Conduction Earhug dan Gaming Speaker. Kemudian kalau kita dilihat di sebelahnya, box sebelahnya, di sini ada Technical Specification. Speaker type-nya Bone Conduction Speaker, kemudian Bluetooth-nya sudah 5.1, wireless range-nya 10 meter, kemudian charging time-nya 2 jam, musik playtime-nya 4-5 jam, impedance-nya 16 ohm, beratnya ini sepertinya sangat ringan ya, hanya 25 gram, kemudian baterai kapasitinya 110 mAh. Dan di bagian kanannya di sini ada fitur-fiturnya, ada eksklusif gaming headphone, kemudian Insight digital amplifier, lightweight gaming gear, dan IPX Sweet Proof. Dan jadi ini udah bisa digunakan saat berkeringat aman. Kemudian di sini ada gambar dari cara penggunaannya. Ini cara penggunaan yang benar ya, posisinya. Jadi earphone-nya itu ada di tulang dari telinga, tulang pipi maksud saya, kemudian bagian belakangnya rada turun ke bawah, kemudian ini dia kompatibel untuk mobile phone, iPad, atau PC, PS5, dan Switch. Kalau kita lihat di bagian belakangnya, di sini ada gambar dari produknya, kemudian ada barcode untuk warranty extension-nya, kemudian di sini ada gambar dari teknologi bone conduction-nya. Udah bagian, ini udah semua. Kita coba buka produknya. Ya, ini kita geser dulu. Untuk produknya, ciri khas ya dari Plextone, entah for game, for life, pokoknya TWS-TWS-nya produknya kemasannya kayak gini kardusnya. Kemudian kita buka. Ini kita kesampingkan dulu produknya. Di dalam boxnya dia ada kartu garansi internasional 1 tahun dari Plextone. Kemudian di sini ada kabel untuk ngecasnya, dia masih micro USB ya. Di dalamnya lagi di sini ada buku panduannya. Ada buku panduannya. Udah nggak ada lagi di dalamnya. Hanya 3 itu. Baik, sekarang kita masuk ke produknya. Ini untuk kemasannya, dia ditutup plastik ini. Di dalam sini ada tulisan Boost One Bone Conduction. Ini untuk produknya. First impression saya ngelihat produk ini cukup unik ya. Sepertinya kalau kita pakai ini di tempat umum, orang pasti akan bertanya-tanya itu orang lagi pakai apa. Dan orang pasti akan penasaran. Di sini detailnya, kalau kita lihat dari secara build quality-nya ini plastik tapi tetap kokoh ya. Kemudian di sini ada ini untuk speakernya. Di sini ada tombol. Yang satu adalah tombol on untuk mematikan dan menyalakan earphone-nya, dan di sini dia bersatu dengan tombol volume untuk tambah. Kemudian ini untuk mengurangi volume. Di sini ada slot untuk charge micro USB. Di sini ada indikatornya. Kalau saya lihat yang di bagian belakang ini modelnya dia kayak karet. Seperti itu. Kita coba pakai. Nah, posisi penggunaannya ini paling penting.
dia nggak masuk ke dalam telinga, jadi earphone-nya nggak masuk telinga, posisinya tepat di tulang pipi kita, jadi dia rada bawah sedikit ke telinga, kemudian ini rada turun, biar kita lebih gampang untuk olahraga. Klaimnya sih akan lebih enak saat kita mendengarkan jangka panjang. Nanti kita coba tes terlebih dahulu. Baik, kita lanjut untuk pengetesannya. Oke, ini untuk tutorial penggunaannya. Pertama-tama kita nyalain terlebih dahulu untuk earphone-nya. Di sini ada tombol powernya yang tengah, yang tombol power dan plus ini buat nyalain atau menambah volume. Kita nyalain terlebih dahulu, ditekan. Nanti setelah dinyalakan dia akan ada bunyi power on. Kemudian kita cari di handphone, kita cari Bluetooth-nya, nama Bluetooth-nya BT. Sudah terhubung. Sekarang kita pasang untuk earphone-nya. Seperti itu untuk penggunaannya. Berikutnya kita coba untuk tes mendengarkan lagu ya. Oke, seperti biasa saat kita mengetes audio, kita coba satu lagu yang cukup banyak bassnya, seperti lagu Blackpink dengan judul How You Like That. Kalau menurut saya untuk impresi suara dari earphone ini, bassnya rada kurang. Karena mungkin dipengaruhi oleh posisi speakernya. Speakernya rada maju ke depan sehingga nggak terlalu masuk tuh suara ke dalam. Untuk bass rada kurang. Tapi secara kualitas suara, vokalnya sih pas sih menurut saya. Untuk dipakai buat pergi, jalan-jalan, sambil olahraga enak. Dan yang paling penting, saya kaget ternyata. Ini earphone-nya dia jadi ada getar-getar gitu di bagian speakernya, karena dia formatnya bentuknya speaker dan nggak masuk ke telinga, jadi dia kerasa getar-getar di bagian speakernya. Saya udah coba pakai ini selama setengah jam, saya pikir akan ganggu sih, ternyata pas saya coba pakai setengah jam nggak ganggu sih untuk getarannya. Tapi ya itu, kalau untuk pertama-tama kita nyobain kita akan kaget lah, kok ini getar. Padahal hanya dengerin lagu, bukan untuk main game. Seperti itu untuk impresi suaranya. Berikutnya kita akan tes untuk main game. Oke, ini kita pengetesan di game berikutnya. Kita coba mainkan Mobile Legends. Saat mainnya sih, untuk suaranya sih jelas sih. Kemudian untuk getar-getarnya dia beberapa kesempatan itu ada keluar juga. Cuman kalau dari segi suaranya dia cukup kerasa ya untuk delay-nya. Walaupun klaimnya sepersekian detik atau hanya 120 ms, ini lumayan berasa sih untuk game Mobile Legends. Untuk game MOBA, tapi sepertinya nggak terlalu pengaruh sih, karena saya mainnya bukan untuk kompetitif ya, tapi kalau untuk orang yang kompetitif mungkin sedikit terganggu karena ada delay beberapa detik. Sejauh ini aman sih, detail suaranya jelas. Hanya kendalanya hanya delay saja. Baik, kita coba di game berikutnya yang akan berpengaruh banget kalau dari segi earphone-nya. Kita coba untuk game PUBG. Oke, ini pengetesan di game berikutnya yaitu PUBG. Kalau saya coba pakai sih ini untuk suara step musuh, kemudian suara tembakan sangat jelas ya, masih jelas suaranya. Kemudian satu yang saya suka dari earphone ini, kalau main PUBG dia setiap kita nembak ada getarnya, kerasa getarnya. Itu buat nambah experience sih menurut saya. Walaupun di satu sisi ada satu kekurangan dari earphone ini, yaitu delay. Ya nggak banyak sih delaynya, cuma beberapa sepersekian detik. Tapi menurut saya untuk TWS itu normal ya untuk delay seperti itu, karena hampir sebagian besar TWS dia pasti ada delay. Walaupun dia klaim untuk gaming pasti ada delay sepersekian detik. Untuk saya yang nggak bermain kompetitif sih ini masih bisa saya gunakan, masih enak. Tapi kalau untuk yang kompetitif kayaknya delaynya akan berpengaruh sih. Itu untuk tes game di PUBG. Cukup, langsung ke kesimpulan. Oke, kesimpulannya untuk produk Plextone Boost One Bone Connection. Plextone ini menurut saya worth it kalau misalkan kalian ingin membeli earphone untuk olahraga, karena
selain fittingnya ini karena di luar, jadi menurut saya untuk dipakai olahraga nyaman ya, nggak terlalu ganggu di telinga. Dan satu lagi paling penting, dia modelnya seperti ini, di belakang ada sangkutannya, jadi kita pakai buat lari dia nggak akan jatuh. Cuman kekurangannya untuk earphone ini karena dia posisinya nggak pas di telinga atau rada maju di tulang telinga, jadi ada beberapa suara yang nggak terlalu bagus seperti bassnya. Tapi wajar sih menurut saya, masih bisa dinikmatin kalau misalkan kalian gunainnya untuk jangka waktu lama. Dan worth it banget untuk dibeli kalau kalian suka dengerin musik berjam-jam. Karena posisi rada maju ini nggak masuk di telinga ini cukup nyaman buat saya. Nggak bikin sakit telinga kalau digunain dalam jangka waktu yang lama. Dan jadi kesimpulannya untuk harga 250.000 worth it. Kalian bisa langsung coba beli. Kalau kalian penasaran sama produknya, bisa lihat di link deskripsi. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Like jika kalian suka dengan videonya dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.